Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Anindita Farunisha, Yulia Salah Satu Nur Farisha, Meldini Sopian Yuniar, Siti Fajriah Kurnia Putri, Wida Ayu Andini, dan saya Intan Novitasari. Di video kali ini kita akan membahas unit 7, yaitu tentang modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial dalam pembangunan. Yang pertama adalah modernisasi yang akan dijelaskan oleh saya. Modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Diungkapkan pula, modernisasi merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang saat sekarang ini. Tingkat teknologi dalam membangun modernisasi betul-betul dirasakan dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, dari kota metropolitan sampai ke desa-desa terpencil. Ciri-ciri dari modernisasi adalah munculnya sikap individualisme, munculnya diferensiasi dalam hal tenaga kerja, berkembangnya pemikiran yang rasional, dan kegiatan ekonomi lebih banyak difokuskan pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya juga ada syarat-syarat dari modernisasi yang diungkapkan atau dikemukakan oleh Surjono Sukanto. Yang pertama ada cara berpikir ilmiah atau scientific thinking yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua ada sistem administrasi negara yang baik dan yang benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga ada sistem pengumpulan data yang baik dan teratur, yang terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Yang keempat ada penciptaan iklim yang menyenangkan dan masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Selanjutnya yang kelima ada tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin dalam diri sendiri. Yang keenam ada sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial atau social planning yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Nah, modernisasi di Indonesia ini sudah mencapai tahap pemikiran yang sangat modern. Indonesia sendiri sudah mampu menciptakan alat-alat teknologi yang praktis dan efisien seperti layaknya yang ada di kehidupan kita sehari-hari nih, seperti televisi, telepon genggam, komputer, laptop, dan lain-lain. Sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang digunakan pun memiliki kajian-kajian penting yang digunakan dalam proses kemajuan dan perkembangan teknologi yang membuat Indonesia lebih modern. Indonesia sedang berada dalam masa-masa transisi, yaitu penyesuaian di mana modernisasi dan globalisasi kian kuat masuk secara bertahap. Bukan hanya itu, modernisasi juga sangat terpengaruh dengan majunya teknologi-teknologi yang ada di Indonesia. Nah, contoh kecilnya, zaman dulu mungkin petani membajak sawah menggunakan tenaga hewan, tapi sekarang menggunakan tenaga mesin seperti mesin traktor. Nah, jadi proses modernisasi tidak bisa dilihat hanya dari sisi negatifnya saja, melainkan proses modernisasi juga harus dilihat dari sisi positifnya juga. Sehingga modernisasi bisa dilihat sebagai sebuah proses perubahan sosial yang utuh. Selanjutnya, dampak dari modernisasi akan dijelaskan oleh Meldini Sofian Yuniar. Nama saya Meldini Sopian Yuniar. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari modernisasi. Modernisasi dapat dikatakan sebagai pengaruh perubahan sosial yang memiliki dampak besar terhadap pola perilaku masyarakat. Setiap ada perubahan baru, pastilah memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya juga dengan modernisasi ini. Modernisasi ini juga memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Di antaranya adalah sebagai berikut ini.
Dampak positif dari modernisasi di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat integrasi dalam masyarakat. Ciri manusia yang modern di antaranya adalah memiliki sikap yang terbuka terhadap segala bentuk pengalaman dan perubahan. Dengan adanya sikap ini, tentunya akan memperlancar proses komunikasi dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Proses interaksi yang lancar akan mempererat jalinan hubungan antar warga dan juga akan memupuk integrasi sehingga semakin kukuh. Selain itu, modernisasi juga membuat adanya perubahan tata nilai dan sikap dari masing-masing individu, sehingga masyarakat menjadi lebih rasional terhadap setiap elemen kehidupan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi baru dapat membantu meringankan beban pekerjaan serta menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, adanya kemajuan iptek akan menumbuhkan rasa ingin tahu, ingin mempelajari lebih lanjut, dan kemudian turut menciptakan hal baru lainnya. Inilah yang dimiliki manusia-manusia modern dalam menyikapi kemajuan, di mana kemajuan iptek dan juga perubahan disikapi sebagai hal positif yang dapat mengembangkan diri mereka. Peningkatan teknologi dirasakan akan menopang banyak kehidupan, seperti sistem pendidikan, sistem perekonomian, dan lain sebagainya. Dengan teknologi yang baru seperti fasilitas internet, dapat dimanfaatkan dalam menunjang pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Misalnya, kemudahan mengakses informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru secara cepat. Lalu yang ketiga adalah kemajuan di bidang industri. Adanya modernisasi dapat menunjang kemajuan di bidang industri. Semua kemudahan-kemudahan dan fasilitas teknis yang ada akan lebih mempercepat proses produksi dan distribusi barang atau jasa yang dihasilkan. Dalam proses produksi, kemajuan di bidang teknologi, terutama penambahan jumlah mesin-mesin produksi akan dapat menghasilkan barang dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Dalam hal ini tentunya akan berimbas pada keuntungan yang besar. Lalu yang keempat, meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Semakin mudahnya mengakses informasi, baik dari media cetak maupun media elektronik, maka semakin banyak pula pengetahuan politik yang didapatkan oleh masyarakat. Dengan demikian pula, sikap kritis sebagai perwujudan kehidupan yang demokratis akan lebih mudah terbentuk. Lalu yang kelima, kemajuan di bidang transportasi. Saat ini masyarakat sudah dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas transportasi yang mengedepankan kenyamanan, keterjangkauan harga, dan kecepatan waktu. Semua bidang transportasi mulai dari kendaraan bermotor, bus, taksi, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut saat ini berlomba-lomba mengembangkan dan menambah fasilitas-fasilitas baru pada armada mereka untuk melayani masyarakat. Lalu selanjutnya adalah dampak negatif dari modernisasi. Yang pertama adalah kesenjangan sosial. Hal ini dapat dilihat dengan adanya fenomena timbulnya kelompok sosial seperti kelompok asongan, pengangguran, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Selain itu, modernisasi juga semakin memperkuat jurang pemisah antara yang berpendidikan dengan yang tidak, dan modernisasi dapat menyebabkan berubahnya tatanan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Dapat dilihat dari adanya perbedaan yang semakin jelas antara si kaya dan si miskin, timbulnya budaya konsumen, timbulnya budaya demonstration effect, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, pencemaran lingkungan alam. Dengan adanya pembangunan macam pabrik industri, maka tidak dapat terhindarkan lagi pencemaran lingkungan di sekitar lingkungan pabrik tersebut, yang merupakan hasil pengolahan barang industri. Dan yang keempat adalah timbulnya kriminalitas. Tindakan kriminal atau kejahatan umumnya dilihat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat disebabkan karena adanya keinginan setiap orang yang selalu ingin lebih unggul dari yang lain, sehingga mereka bisa melakukan berbagai macam cara termasuk cara kriminal. Tindakan ini mencakup pula semua kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan kestabilan negara, seperti korupsi, makar, subversi, dan terorisme. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses penyebaran yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan pada infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi, termasuk adanya telegram dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendukung saling mempengaruhi aktivitas ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Globalisasi ini dapat diartikan juga sebagai tersebar luasnya
pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan di satu penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak ada lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Contoh terjadinya globalisasi diantaranya negara-negara mengadopsi prinsip, kepercayaan, dan pakaian dari negara lain. Lalu kekuatan dunia digital melalui platform seperti Facebook, Instagram, Skype, atau YouTube, dan aktivitas globalisasi lainnya. Nama saya Widayawandini dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari globalisasi pada aspek sosial budaya. Dampak positifnya yaitu menuntun masyarakat berpikir modern, lalu menuntun masyarakat memahami keberagaman budaya di dunia atau multikulturalisme dunia. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat akibat adanya rasa saling ketergantungan, baik ketergantungan pekerjaan maupun pendidikan. Yang selanjutnya itu dampak negatifnya. Yang pertama, gagal memahami modernitas sehingga berperilaku menyimpang seperti kenakalan remaja akibat tayangan televisi atau media massa lainnya. Yang kedua yaitu mudah terpengaruh oleh budaya-budaya luar atau barat sehingga melupakan budaya lokal. Nama saya Siti Fajriah Kurnia Putri, dan selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan sosial. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang konsep perubahan sosial. Nah, di sini saya akan mengemukakan tentang pendapat dari beberapa tokoh tentang konsep perubahan sosial maupun pengertian perubahan sosial. Yang pertama itu menurut Rogers dan juga rekan-rekannya. Nah, Rogers dan rekan-rekannya mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah suatu proses yang melahirkan perubahan-perubahan di dalam struktur dan fungsi dari suatu sistem kemasyarakatan. Nah, pendapat kedua itu menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Mereka mengemukakan bahwa perubahan sosial diartikan sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Nah, pendapat yang ketiga itu menurut Surjono Sukanto. Nah, menurut Surjono Sukanto, mereka merumuskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan antara modernisasi dan perubahan sosial. Nah, yang pertama, teori modernisasi dan pembangunan yang pada dasarnya merupakan suatu gagasan tentang perubahan sosial dalam perjalanannya telah menjadi sebuah ideologi. Nah, kemudian modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial juga. Nah, biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah atau disebut juga dengan directed change yang didasarkan pada perencanaan atau atau juga disebut dengan intended atau planned change yang biasa dinamakan social planning. Nah, juga perubahan-perubahan yang dimaksud ini adalah perubahan yang biasanya terjadi bersamaan dengan usaha modernisasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa contoh. Saya akan memberikan beberapa contoh dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, menurut Tumin, jadi Tumin melukiskan 9 jenis perubahan sistem stratifikasi sosial ketika masyarakat bergerak menuju industrialisasi. Yang pertama itu pembagian kerja menjadi semakin rumpil bersamaan dengan meningkatnya jumlah spesialisasi. Yang kedua, status cenderung berdasarkan atas prestasi sebagai pengganti status berdasarkan asal-usul atau ascription. Nah, yang ketiga, alat yang memadai untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan dari orang yang terlibat dalam produksi semakin
menjadi perhatian utama. Kemudian yang keempat, peranan pekerjaan bergeser dari kegiatan yang memberikan kepuasan hakiki ke peranan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian yang kelima, ganjaran yang tersedia untuk didistribusikan itu meningkat. Kemudian yang keenam, ganjaran didistribusikan atas dasar yang agak lebih adil. Kemudian yang ketujuh, terjadinya pergeseran dalam peluang hidup di berbagai strata sosial. Kemudian yang kedelapan, terjadinya pergeseran dalam distribusi gengsi sosial. Nah, yang terakhir, pergeseran dan masalah serupa terdapat juga dalam distribusi kekuasaan. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hilya Salasata Nurfarija. Terima kasih. Selanjutnya adalah definisi pembangunan menurut para ahli, salah satunya Muhammad Ali. Muhammad Ali menyatakan bahwa pembangunan adalah segala macam upaya yang terencana yang dilakukan untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki atau menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Tatok Mardikantono dan Purwoko Subianto, ada 4 komponen yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama yaitu kesetaraan dalam memperoleh kesempatan atau equal access to opportunity. Yang kedua adalah berkelanjutan atau sustainability, yang mempunyai definisi bahwa tidak hanya generasi sekarang yang bisa merasakan pembangunan, tetapi generasi setelahnya pun bisa merasakan dampak dari sebuah pembangunan tersebut. Yang ketiga adalah produktivitas, yang hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di suatu negara dan juga membantu untuk meningkatkan perekonomian makro di dalam suatu negara. Yang terakhir atau yang keempat adalah pemberdayaan, yang diterjemahkan bahwa masyarakat memiliki pilihan untuk menentukan kepentingannya sendiri sehingga mereka harus bisa mempengaruhi keputusan yang terkait untuk hidup mereka. Jadi pada hakikatnya pembangunan di Indonesia adalah bagaimana pemerintah memfokuskan dirinya untuk membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang utuh secara keseluruhan, dengan salah satunya adalah membangun atau melakukan pembangunan dalam sektor ekonomi dan sumber daya manusia sekaligus sumber daya alam yang ada pada Indonesia.